Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum ba'dal 'asr wahid fi syahri Rajab 1444. Mazilna fi darsina fi kulliyatil hadis wal fiqh min kitab al-akhbar as-sahihah fi fiqhi siyami Ramadan. Wal an nadkhul ila ahadits mimma yata'allaq fi hukmi siyami Ramadan wa hukmuhu wajib wastadalna bi alfad az-zajr wa minha halaktu wahtaraktu. Bismillah. Qala al-imam at-Tabrani rahimahullah haddatsana al-Miqdam ibnu Dawud amba'ana Sa'idu ibnu Ufair amba'ana Sulaiman ibn Bilal an Katsir ibn Zaid anil Walid ibn Rabah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala amin amin amin. Faqila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u hada? Faqala qala li Jibril alaihi salam ragima anfu abdin au ba'uda dakhala alaihi Ramadan falam yugfar lahu. Faqultu amin. Summa qala ragima anfu abdin au ba'uda adraka walidayhi au ahaduhuma falam yudkhilhul jannah. Faqultu amin. Summa qala ragima anfu abdin au ba'uda zakarta indahu falam yusal alaika. Faqultu amin. Di dalam hadis ini dari Abi Hurairah dijadikan oleh penulis pendalilan dari segi ilmil usul adalah lafdu zajr, lafad-lafad yang mengerikan, menghinakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap perkara yang ditinggalkan dari amal ibadah, menunjukkan bahwa amal ibadah itu adalah wajib. Maka ini wajhud dalalah atas kewajibannya. Maka di dalam hadis ini wajah pendalilannya kalimat rogima anfu, dan makna rogima anf indal Arab adalah rogima anfu rajulin, rogima anfu abdin ay alsaqahu biturab. Idan hada lafdu zajr alsaqahu biturab, maknanya adalah orang ini dihinakan, wajahnya ditempelkan kepada tanah. Maka ini adalah penghinaan bagi Arab, di mana wajah seseorang dijatuhkan, digesekkan kepada tanah. Maka lafaz ini bagi siapa? Bagi orang yang masuk kepadanya bulan Ramadan, falam yugfar lahu, masuk kepadanya bulan Ramadan dan tidak diampuni dosanya. Maka ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak melaksanakan puasa Ramadan. Mana wajud dalalah? Wajud dalalah mafhum al-mukhalafah dari hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dia diampuni dosa-dosanya. Maka kalau begitu disebutkan di sini ragima anfu rajulin, seseorang masuk kepadanya bulan Ramadan dan tidak diampuni, menunjukkan orang ini masuk kepadanya puasa Ramadan ataupun bulan Ramadan dan tidak berpuasa, sehingga tidak diampuni dosanya. Ini wajah pendalilan
di mana malaikat mengatakan Jibril, "Ragima anfu rajulin ya Rasulullah." Semoga orang ini dihinakan dengan wajahnya ditempelkan kepada tanah, digesek-gesekkan, digosok-gosokkan ke tanah, penghinaan yang besar bagi mereka orang-orang yang masuk bulan Ramadan dan tidak diampuni. Kenapa? Karena tidak berpuasa Ramadan. Idan mafhum al-mukhalafah alladhi ma shoma Ramadan lam yughfar lahu. Li'anal hadis man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Idan alladhi lam yasum lam yughfar lahu. Hada huwa wajhu dalalah. Dan dua tambahan di dalam hadis ini adalah tambahan tentang permasalahan seseorang disebutkan nama Nabi kemudian tidak memberikan salawat. Maka ini awas, terutama bagi kalian para penuntut ilmu. Setiap saat kalian di majelis kita lewati hadis Nabi, kita sebutkan qala Rasulullah, wajib bagi kalian menyebut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama, idan fi majlis mungkin 50, 20 kita menyebutkan hadis, kita menyebutkan qala Rasulullah, maka berulang-ulang sebaiknya seperti itu. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man shalla alayya sallallahu alaihi asyrah, barang siapa yang seorang muslim berselawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan memberikan salawat 10 kali lipat. Maka bagaimana jika dia berselawat setiap mudarris, setiap pengajar, setiap penceramah mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia mendapatkan pahala yang banyak. Namun disebutkan oleh para ulama, cukup yang wajib itu 1 kali. Maka di awal majelis disebutkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian setelah itu mengikuti yang lainnya. Adapun permasalahan yang ketiga juga tentang birrul walidain, wajib. Karena di dalam hadis ini disebutkan ragima anfu rajulin aw abdin, mempunyai kedua orang tua di dunia dan tidak menyebabkan dia masuk kepada surga, menandakan dia punya orang tua tetapi mendolimi orang tuanya sehingga masuk neraka. Kalau begitu doakan keburukan. Ragima anfi rajulin, di mana dia mempunyai 2 orang tua tidak menyebabkan dia masuk kepada surga. Maka wajah pendalilan jelas di dalam hadis ini, ragima anfu rajulin. Kemudian hadis ini datang dari berbagai jalan, seperti antum lihat ada sekitar 6 ataupun 7 hadis di dalam matan yang semua lafadznya hampir sama. Maka di sini lafadz-lafadz ini pun telah kita lewati di kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam, yang mana di sana kita sebutkan hadis-hadis ini pendalilan untuk apa? Mana wajib dalalahnya di dalam pelajaran keutamaan puasa Ramadan? Dari segi apa? Min asbab takfiri dunub, disebabkan orang yang berpuasa itu diampuni dosa-dosanya. Karena mafhum al-mukhalafah di dalam hadis ini, ragima anfu abdin dakhala. Maka hadis ini barakallahu fikum telah terdahulu pula takhrijnya, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad, dan juga Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi, semuanya dari jalan Tariq, semua dari jalan min Tariq Katsir ibni Zaid Anil Walid ibni Rabah an Abi Hurairah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dengan
lafaz yang tadi. Maka hadis ini semua hadisnya rijalnya thiqat kecuali Al-Walid Ibnu Rabah dan juga Katsir Ibnu Zaid. Maka keduanya saduq hasanul hadis. Dan begitupun dari jalan Abi Hurairah ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari jalan Abdurrahman ibni Ishaq dari Sa'id ibni Abi Sa'id Al-Maqburi dari Abi Hurairah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melafadzkan dengan lafaz yang sama, dan sanad ini pun sanad yang hasan karena Abdurrahman ibnu Ishaq saduq dan seluruh rijalnya thiqat. Dan begitu pun datang jalan yang ketiga masih dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abu Ma'mar dari Hafiz Ibnu Giyas dari Muhammad Ibnu Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Maka sanadnya di sini semua rijalnya thiqat kecuali Muhammad Ibnu Amr dan Muhammad Ibnu Amr Ibnu Alqamah, rawi yang saduq hasanul hadis. Maka hadis Abi Hurairah ini saja bisa naik kepada derajat sahih li ghairih. Dan hadis ini telah datang dari berbagai sahabat, dan di sini penulis akan membacakan semua hadis ini karena hadis ini telah terulang. Maksudnya hanya sekedar dilewatkan begitu saja. Maka hadis yang berikutnya datang dari sahabat Ammar ibni Yasir, dan lafadznya, poin pendalilannya hampir sama. Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimbar faqala amin amin amin. Maka di saat Nabi naik ke mimbar dikatakan amin amin amin. Maka saat ditanya, apa yang engkau aminkan? Dengan lafaz di sini, ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu au fa'abadahu Allah. Maka lafaznya di sini dari Ammar ibni Yasir disebutkan bahwa didoakan ragima anfu rajulin, dan ini wajah pendalilannya masuk Ramadan dan tidak diampuni, au fa'abadahullah, semoga Allah menjauhkan dia. Dan ini pun kalimat Allah menjauhkan dia seperti menjauhkan dari rahmatnya, menjauhkan dia dari hidayahnya. Ini menunjukkan zajr, dan ini menunjukkan lafaz kalimat yang buruk. Dan begitu pun dari hadis ini adalah hadis yang sahih li ghairih tentunya, dan telah kita sebutkan takhrijnya di pelajaran Fadhailis Shiyam, maka tidak usah kita ulang lagi. Dan hadis yang ketiga datang dari Anas ibnu Malik, dan wajah pendalilannya sama. Nabi mengatakan amin, kemudian di sini dikembalikan kepada doa Jibril alaihi salam. Disebutkan ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu. Idan wajudalalah sawa. Didoakan ragima anfu rajulin, masuk kepadanya bulan Ramadan dan tidak diampuni. Kenapa? Karena tidak berpuasa. Didoakan ragima anfu, semoga Allah menghinakannya. Dan begitu pun hadis yang berikutnya jadi Jabir ibni Abdullah. Maka hadis tadi pertama datang dari Abi Hurairah, yang kedua datang dari Ammar ibni Yasir, dan yang ketiga datang dari Anas, dan yang keempat datang dari Jabir ibni Abdullah. Sama lafadznya juga, mengatakan amin. Namun di sini lafadznya disebutkan syakia abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Maka celakalah bagi seseorang yang mana dia itu masuk kepadanya bulan Ramadan dan tidak diampuni. Syahidnya syakia abdun, dan lafdu syakia, semoga orang ini dalam keadaan tidak beruntung. Dan kalimat syakia diddu sa'id, kama fil Quran syaqiyun am sa'id.